melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagi kami. Kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebab Engkau melakukan pekerjaan yang besar bagi setiap pribadi kami. Kepenuhan Kristus memenuhi kami. Tuhan yang sudah memakai kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat-Mu. Dimulai daripada pribadi kami, mengalami cinta kasih, mengalami pemulihan, mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itulah yang terutama di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepadamu. Di mana gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus yang akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya akhir tahun ini Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar lewat hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan bisnis usaha kami. Tuhan akan menyatakan kuasa mujizat-Mu, tanda-tanda heran menyertai kami, karena kami percaya Tuhan hati-Mu untuk memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami di tempat ini, tempat yang Tuhan sudah sediakan, bahkan sebelum dunia dijadikan, tempat pelamongan indah, di mana gereja-Mu berdiri, di mana Tuhan akan menyatakan kasih-Mu bagi lingkungan Pelamongan dan sekitarnya. Kami percaya kehadiran gereja-Mu di tempat ini memberkati lingkungan tempat ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan utus kami, Tuhan bawa kami untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini, kami akan menampakkan sesuatu yang baru, bahkan pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan singkapkan bagi kami, tertanam betul di dalam hati kami yang terdalam, untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Bukan untuk pribadi kami, tetapi untuk kami Engkau pakai menjadi saluran, menyampaikan kesaksian-kesaksian pribadi kami bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Engkau datang ke bumi ini, mati bagi kami, bangkit bagi kami. Kau datang ke bumi ini meninggalkan kemuliaan-Mu, kekayaan-Mu. Segala hormat Engkau tinggalkan, menjadi miskin sekalipun Engkau kaya, untuk kami menjadi kaya dalam segala hal. Engkau datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bahkan firman-Mu berkata, Allah kami sanggup melimpahkan kasih karunia kepada setiap kami di dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan untuk Engkau jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih karya-Mu yang sempurna di atas kayu salib, yang sudah berkata sudah selesai, artinya sempurna pekerjaan-Mu. Sehingga sekarang bagian kami sebagai tubuh Kristus melanjutkan pekerjaan Tuhan untuk menjadikan bumi ini menjadi kerajaan Allah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di sorga Engkau sudah sediakan segala-galanya untuk kami
kami boleh menjadi saksi. Terrealisasilah, terwujudlah apa yang Tuhan kehendaki di sorga. Hal-hal yang baik, pengampunan, pertobatan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Kami sungguh mengalami berkat daripada Tuhan. Apa yang kami kerjakan, usahakan berhasil. Untuk kami menjadi saksi bahwa kami berhasil bukan karena kekuatan kami, tetapi karena perbuatan-perbuatan besar oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan, untuk kami memasuki 2026, sekalipun sekarang sudah diprediksi hal-hal yang negatif, yang membuat orang cemas, takut, resesi semakin besar, inflasi semakin besar, dan semua area atau apapun itu, semua diprediksi semakin menurun. Ini artinya firman-Mu tergenapi bahwa dunia semakin gelap, tetapi terang Tuhan terbit atas kami, atas gereja Tuhan. Tuhan akan membuktikan 2026 adalah tahun berkat bagi kami, tahun kelimpahan, tahun kesembuhan, tahun pembebasan, tahun di mana kami mengalami Tuhan secara pribadi. Kuasa-Mu Engkau lepaskan bagi setiap kami, setiap pergumulan kami Engkau angkat, karena sudah selesai di atas kayu salib. Segala sesuatu, apapun akibat dosa, Engkau sudah ambil dari hidup kami, kesengsaraan kami, penyakit kami, apapun persoalan, Engkau sudah tangguhkan ke tubuh-Mu di atas kayu salib. Dan Engkau sudah menggantikan posisi kami. Kami menggantikan posisi Yesus yang sehat, yang diberkati, yang mulia. Untuk kami, Engkau pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami. Kami akan melawan arus sistem dunia ini. Kalau dunia katakan semakin merosot, dunia menyatakan semakin resesi, dunia menyatakan semakin inflasi, tapi kami berkata, kami mengalami kelimpahan berkat, baik secara rohani, pengenalan akan Tuhan. Apa yang saja yang kami kerjakan berhasil, supaya dunia lihat kami punya Bapa sebagai gembala kami yang memelihara hidup kami. Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami segala sesuatu. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, bahkan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, yang artinya bahwa dunia ini gelap, semakin membawa kepada kebinasaan, tetapi penyertaan Tuhan membawa kami di atas persoalan, gelombang-gelombang persoalan. Dan bahkan Tuhan berjanji, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Bahkan Tuhan menyediakan hidangan di atas, Tuhan sediakan hidangan bagi kami di depan lawan-lawan kami. Apapun itu bentuk roh jahat, kami katakan Tuhan menyediakan hidangan. Bukan karena dunia ini, Allah kami sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Dunia akan buktikan melihat kami bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami ditentukan, hidup kami ditentukan bukan karena sistem dunia, keadaan dunia apa yang kami lihat, tetapi kami ditentukan oleh sistem sorga. Karena kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini. Untuk kerajaan Allah menjadi jawaban bagi dunia ini. Bahkan Tuhan akan bawa kami menjadi berkat, kebajikan, kemurahan, kelimpahan, apapun kebaikan-kebaikan kami menyertai sepanjang jalan kami. Karena kami tahu kami ada di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus ada di dalam kami. Terrealisasilah Tuhan firman-Mu ini. Mazmur 23 ini. Dalam kondisi-kondisi saat ini kami mengalami kemenangan. Karena kami melangkah berdasarkan kemenangan karena kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus di dalam setiap hati kami yang terdalam, supaya kami menyadari siapakah kami ini. Kondisi dunia semakin kacau, tetapi kami punya imun yang sehat dari sorga. Bukan ditentukan dari dunia ini,
Tetapi darah Yesus Kristus, tubuhmu yang sudah tercabik-cabik, untuk kami menerima jaminan kami adalah anak-anak Tuhan yang sehat. Darahmu yang membawa kami kepada perjanjian Abraham, sebagaimana Abraham hidup pada zamannya. Engkau berkati, demikianlah kami. Tergenapilah firman-Mu, janjimu kepada Abraham, kami pun diberkati untuk kami memberkati banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Semangat untuk mengakhiri tahun ini. Tetap judulnya di atas, penggenapan janji Tuhan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa ternyata hari lepas hari kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan tentu tadi kesaksiannya ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan Mazmur 91, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagai kita di sepanjang jalan, dan Dia menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita tidak terantuk kepada batu. Itu Mazmur 91. Dan puji Tuhan, udah semakin dekat kita akan merayakan Natal. Satu hal banyak akan pertentangan di hari-hari ini karena akan ada yang membuat iman kita semakin turun. Apa itu 25 bukan hari kelahiran Tuhan, macam-macam. Yang pasti itu bukan dari Roh Kudus ya. Kita tes dia apakah dari Roh Kudus apa tidak. Kalau dari Roh Kudus itu membawa iman kita bertumbuh. Membawa penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kapanpun itu terjadi, yang pasti Yesus datang ke bumi ini. Dia lahir. Tidak salah. Kalau dikatakan pada zaman itu adalah tanggal 25, tanggal penyembahan Dewa Matahari. Kita harus penyembahan Dewa Matahari kita harus singkirkan. Kita adakan penyembahan kepada Tuhan. Karena sebelum orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya Dewa Matahari, di mana-mana penyembahan-penyembahan kepada roh-roh jahat kok. Hari lepas hari itu yang dikerjakan. Tetapi kita jadikan hari-hari di mana kegelapan menjadi terang. Dan Tuhan berkata, jadilah terang. Jadi jangan sampai terkecoh informasi-informasi. Hal-hal seperti itu. Bangga dong kita. Coba kalau kita tidak merayakan kelahiran Yesus. Generasi kita ke bawah bingung. Mereka tidak pernah mendengar Yesus pernah datang ke dunia ini. Mereka akan apa itu Yesus? Pasti mereka. Tapi karena kita merayakan berulang-ulang. Makanya ada kitab ulangan. Musa mengalami generasi Joshua dan Kaleb. Tetapi muncul generasi yang baru. Makanya ada kitab ulangan. Musa mengulang lagi cerita. Supaya mereka mengerti bahwa dulu mereka menjadi budak di Mesir. Tapi Tuhan bawa mereka keluar. Sehingga generasi selanjutnya tetap menyembah kepada Tuhan. Sama seperti kita. Kita akan mengalami Tuhan setiap hari. Jadi untuk saya bagikan ini, miliki imun yang di segala sesuatu. Karena apa? Kita bukan hanya dunia ini perlu imun untuk kesehatan fisik, tetapi kita lebih daripada itu kita memiliki imun secara rohani, secara spiritual, supranatural. Kita jadikan imun ini menjadi natural. Orang kadang memisahkan apa itu natural, apa itu supranatural. Di dalam Tuhan seperti koin, baliknya itu dua, natural, supranatural. Supranatural itu kita harus jadikan natural gitu. Makanya banyak orang tidak begitu tertarik dengan rohani. Karena menganggap itu beda itu. Saya hanya melihat natural saja apa yang saya lihat dengan panca indera saya yang 5 ini. Itu saja yang saya ikuti.
Sehingga jalannya kelihatannya lurus kata firman Tuhan, padahal ujungnya maut. Jadi banyak orang merasa kalau dengar spiritual, supranatural, itu bahasa Indonesia kan rohani. Iya kan? Itu bahasa Inggris. Tetapi bahasa Indonesianya artinya secara rohani. Tapi terkadang kita kalau bahasa Inggris ini lebih mantap kadang secara supranatural dalam pengertiannya. Jadi jangan sampai kita mendengarkan hal-hal seperti itu sepertinya kita tutup kuping, itu asik. Padahal natural sebelum natural itu ada di spiritual. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi kita harus paham sebagai anak-anak Tuhan. Iya. Jadi mari kita supaya kita pahami imun yang kita miliki itu untuk apa? Untuk hari-hari kita, menjalani hari-hari kita. Untuk kita mengalami kekuatan ilahi dari Tuhan. Ya. Tadi udah judulnya. Mungkin ini nanti akan saya bagikan bukan hanya sekali. Karena apa? Kita harus paham betul sebagai kita manusia, apa sih manusia itu? Ada roh, jiwa, dan tubuh, kan gitu ya. Nah, firman Tuhan katakan di sini 3 Yohanes 1 ayat 2, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisah. Di situ semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, itu fisik. Secara fisik kita pun sehat juga secara rohani. Tetapi dikatakan sama seperti jiwamu baik-baik. Ini udah mengarah kepada spiritual. Supranatural, jiwa. Iya kan? Tuhan membimbing saya ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Air bicara firman. Firman itu adalah air kehidupan. Dia adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan di sini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Apapun itu. Baik itu yang kita lihat, baik yang tidak kelihatan, baik usaha, baik keluarga, baik kesehatan, semua. Segala, tidak ada yang tidak ada lagi. Itu semua. Bagaimana caranya supaya semua baik? Dikatakan di sini sama seperti jiwamu baik-baik saja. Berarti sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu yang saya bilang tadi, supranatural menjadi natural. Jadi sangat terikat, terhubung. Jadi kalau kita misalnya dikatakan di sini kan manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa jiwa di tengah? Sama seperti jiwamu baik-baik. Mau baik-baik rohmu? Teliti jiwamu. Apa yang kamu beri makan kepada jiwamu untuk roh kita menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan roh kita menyala-nyala? Koreksi jiwa kita. Di jiwa itu apa? Ada pikiran, kehendak, emosi, perasaan. Di jiwa. Apa yang kita kasih makan kepada pikiran kita? Baru dikatakan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh ini hanya ibaratnya kalau mobil, mesin di depan, ban belakang hanya ngikut aja. Iya kan? Kalau saya kan nyetir mobil, saya putar ke kanan, ban belakang ngikut aja, nggak ada beban dia. Makanya selalu ban depan yang lebih cepat gundul. Masalah karena dia kerja
Kalau ban belakang, makanya kalau mau ganti ban, kenapa ban depan itu pindahin ke belakang? Tidak begitu, beban di belakang nggak begitu pengaruh. Hanya ngikutin yang di depan saja. Makanya harus terutama ban depan harus, ya kan? Harus yang bagus, jangan diganti ban belakang yang bagus baru ganti, yang depan yang sudah bermasalah. Itu bahayanya kalau ban, termasuk motor, kalau ban depan meledak duluan, lebih parah. Kalau ban belakang pecah atau apa, gesek, paling begitu ya. Saya sudah lihat mobil angkot, banyak penumpangnya, ban belakangnya lepas. Nggak ada masalah, karena ban depan bagus. Artinya apa? Tubuh itu, apa kata jiwa? Jadi kalau kita, kadang saya pikirin, sebenarnya kita sakit jiwa sebenarnya. Tapi karena kita cenderung ke arah tubuhnya, sakit tubuhnya. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat. Bukan dikatakan tubuh diapain ya supaya sembuh. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang tidak punya efek. Kalau obat yang dari dokter kan punya efek ya. Ya jantung-jantung kebanyakan masalah. Kalau tensi kebanyakan masalah ginjalnya. Berputar-putar di situ. Tapi kalau obat yang dari Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22 ya. Hati yang gembira. Jadi kalau kita bergembira, makanya kemarin lansia saya bagikan ya. Kalau jatuh gimana? Bersukacita, mengucap syukur. Kan firman-Nya berkata bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tes. Jatuh. Kira-kira gimana? Mengucap syukurnya gimana? Masa mengucap syukur jatuh? Karena kita tidak paham. Karena di jiwa itulah obatnya. Coba kalau jatuh, saya di rumah, istri saya nggak lihat. Karena air di teras penuh banjir, langsung saya berjalan, dua kaki saya langsung ke atas, langsung ini pertama jatuh. Langsung, kalau menurut dokter, memang saya diterapi sekali aja di puskesmas. Jatuh langsung ini, tulang belakang saya langsung pertama, karena kaki saya dua-dua begini, tuk, tus. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Walaupun teriak pertama saya, Yesus, atau gimana itu saya otomatis. Kalau saya mengeluh, kira-kira gimana? Makanya kita harus paham tubuh kita ini. Kalau kita mengeluh, sebenarnya tubuh mengobati tubuh. Menghasilkan hormon, kebahagiaan, kesehatan, enzim. Itu kalau kita mengeluh, tidak berproduksi. Malahan kita stres, menghasilkan semakin parah. Tetapi kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan aku sudah jatuh. Maka pertama, masuk obat antibiotik. Menahan sampai di situ. Antibiotik itu kan tidak memperluas. Yang harusnya saya harus panas tinggi, enggak. Karena kita kata, terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai saya. Loh kok jatuh kok? Oh sekarang coba, mengeluh. Apa yang terjadi? Panas, pusing. Tubuh kita tidak memproduksi obat-obat dari tubuh. Akhirnya semakin membengkak, panas tinggi, salahin Tuhan, salahin lantai. Semua harinya stres, jiwanya stres, makanya penyakit jiwa. Tapi tubuhnya akibatnya. Tapi kalau kita bersyukur, terima kasih Tuhan, aku jatuh. Tapi aku punya jaminan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh.
Wow, langsung masuk antibiotik dari sorga. Ya kan? Antibiotik kita langsung dari sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Lepaskan sukacita, damai sejahtera. Lepaskan kesembuhan, lepaskan berkat, lepaskan semua. Maka sorga menyetujui karena Tuhan sudah selesai kayu salib. Langsung sorga, oke. Apa yang kita ikat? Terikat, ikat semua pekerjaan si itu. Katakan sakit penyakit, saya katakan berhenti. Aku lepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan. Aku sudah sembuh. Barulah kita bernyanyi, hati yang gembira. Ini masalahnya kalau sakit, makin mengeluh, banyak, otomatis imun itu tidak berproduksi. Ketika imun itu berproduksi, karena sukacita kita, sorga menyetujui. Kasih imun turun dari sorga, bukan hanya dari tubuhnya. Aku tambahin, imun dari sorga turun. Itulah kita sebagai Tuhan untuk kita ada di dunia yang gelap ini. Katanya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Tubuhnya hancur semua untuk kita menerima jaminan kesehatan. Tetapi kenapa begini? Kita pun harus berpikirnya yang baik terus. Tuhan, Engkau izinkan ini supaya saya melihat mujizat-Mu. Maka itu katakan untuk memuliakan. Siapa yang salah? Apakah anak ini atau bawaan lahir? Tidak, kata Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau kita tidak mengalami itu bagaimana? Kapan kita rasakan mujizat itu ya? Makanya dikatakan bersukacitalah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat, kita harus menjadikan saksi bahwa Tuhan melakukan perbuatan besar atas hidup kita. Jadi kalau Tuhan izinkan apapun, segala sesuatu, jiwa kita harus bersorak-sorai. Ini jiwalah penentu, tubuh itu hanya mengikut. Makanya roh, jiwa dan tubuh. Kalau rohmu mau menyala-nyala, jiwamu perhatikan apa yang kamu pikirkan. Tuhan katakan, kalau kamu milikku, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Cari, kenapa dia duduk di situ? Buat apa nonton, apa duduk lihat-lihat kita? 1 Yohanes 4 ayat 17 ini sering saya katakan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Coba teriak dulu satu orang membacakan itu. Ya, sama seperti dia, di mana dia, Yesus? Di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa, sebelah kanan bicara berkat. Sebelah kiri kalau Alkitab, kambing, kanan, domba. Tebarkanlah sebelah kanan, katanya kepada Petrus berkat. Dikatakan sama seperti dia di sebelah kanan Allah Bapa, demikianlah kita di bumi ini. Kalau dia di sana sehat, bagaimana kita di bumi? Dia sehat. Kita perkatakan ketika kita mengalami sesuatu apapun. Kalau kita mengalami keuangan yang sudah semakin parah. Loh, Tuhan Yesus katakan sama seperti dia. Dia berkelimpahan. Dia punya kemuliaan. Dia kekayaan. Segala-galanya dia punya. Tapi katanya seperti di sana dia sama adalah Yesus sebagaimana keberadaannya. Demikianlah kita. Karena kita sudah digantikan posisi di atas kayu salib. Jadi yang masalahnya kita tidak perkatakan. Yang kita perkatakan adalah keluhan. Makanya perjanjian lama, di mana orang Israel keluar dibawa dari Mesir, itu menjadi peringatan.
Kan firman Tuhan katakan, semua itu yang terjadi itu menjadi peringatan buat kamu. Kita yang hidup di zaman akhir ini. Kalau mengeluh terus mereka, lihat perbedaan. Hanya 2 yang tidak mengeluh. Joshua dan Kaleb sampai ke tanah Kanaan. Musa pun gak sampai. Kenapa? Dia mengeluh. Beban 2-3 juta di ubung-ubungnya. Setiap hari mengeluh. Musa, mendingan kami mati di sana. Kamu kasih apa? Air begini, air begitu. Datang Tuhan. Udah mau sampai ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, mengeluh terus itu. Pergilah ke Gunung Horeb. Katakan kepada gunung itu. Karena waktu pertama keluar mereka dari Mesir, mengeluh karena air pahit. Pergilah ke gunung itu. Pukullah dengan tongkatmu, maka air keluar. Baru keluar dari Mesir. Udah nyampe ini. Tuhan katakan apa? Bukan pukul kan? Katakan kepada gunung itu. Keluar air. Tapi saking ubun-ubunnya mengeluh kesal sama bangsa Israel. Mungkin kalau kita gak kuat. Dia ambil tongkat. Kan dia bilang ambil tongkatmu dari tempat tabut di hadapanku. Tuhan hadapan ya di tabut. Dia ambil tongkat siapa? Bukan tongkat Musa. Tongkat Musa bicara penghakiman. Tapi tongkat Harun itu tongkat Tuhan bicara imam. Dia bawa tongkat itu tapi katakan. Tapi dasarnya saking emosi dipukul itu. Air sih keluar. Itulah kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kita kadang berkata mana berkat Tuhan. Tetapi Tuhan setia memberkati kita. Itu harus ada di pikiran kita, jiwa kita. Apa yang terjadi? Keluar air. Wah luar biasa. Kalau tongkat pertama pukul. Itu adalah gambaran Yesus disalib di atas kayu, di atas gunung. Dan tempat itu disitulah Yesus disalib. Yang kedua gunung Sion. Bukan untuk dipukul, tapi dikatakan. Akhirnya Tuhan berkata, karena kamu tidak menghormati kekudusan saya, maka kamu tidak sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel kan, waduh, udah tegar tengkuk, marah-marah, malah Musa yang kena imbasnya. Kondisi pada zaman itu, bangsa Israel mengeluh-mengeluh. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, engkau sudah melanggar kekudusan saya. Itulah Yesus yang disalib. Bukan karena keberadaan kita. Tapi karena Yesus yang mau. Makanya kita harus berkatakan terima kasih Tuhan. Jangan katakan, saya sudah melayani. Masalah saya semakin masalah besar. Disalahkan semua. Kita harus berkatakan kepada Sion, kepada Tuhan, saya bersyukur. Jangan seperti Musa, tongkat Tuhan pun dipakai mukul. Padahal Tuhan katakan, tongkat kebesaran memperkatakan. Tapi kalau tongkat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tongkat penghakiman. Wah, kalau mungkin ini harus belajar ya, agak panjang ini nanti. Saya pelajari itu, kenapa di sana di sini beda, malah Musa kena batunya gitu. Makanya kita ini bersyukur di zaman Yesus, zaman anugerah. Apapun masalah, mungkin kelemahan, mungkin salah ngomong karena enggak ngerti kebenaran. Tetapi Tuhan katakan, engkau adalah anakku, bukan karena kamu baik, bukan karena kamu benar. Tapi karena kamu adalah anakku, aku sudah tebus kamu. Itulah pengertian di gunung itu. Katakan Musa, Tuhan terima kasih air akan keluar dari gunung ini. Maka akan keluar. Tetapi itu pun dipukul, tetap Tuhan
mengasihi bangsa Israel. Kita adalah Israel sejati. Kita perkatakan, jangan mukul. Makanya kalau anak nakal boleh tongkat kasih, tapi banyak perkataan kasih. Kamu anak yang diberkati, kamu anak baik, tetapi kamu kenapa kamu itu tadi sama temanmu? Tapi kamu ini anak baik loh, anak Tuhan. Dia masuk ke jiwanya, ke otaknya. Oh, saya ini anak baik ya. Oh, berarti saya gak boleh mukul, gak boleh marah-marah. Karena kita perkatakan, jangan langsung dasar anak nakal, ambil lagi cambuk. Wah, Tuhan bilang kamu melanggar kekudusanku. Aku titip anak tetapi kamu lakukan seperti itu, penghakiman. Inilah pelajaran rohani yang kuat, imun kita kuat. Makanya apa yang kelihatan, apa masalah, apapun, segala sesuatu tergantung kepada jiwa kita. Di dalam jiwa itu adalah pikiran, ada kehendak. Makanya pikiran kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kehendak, apa kehendak Tuhan? Apa kehendak? Aku mau cari kehendak Tuhan. Ya carilah di firman-Nya, ketemu apa? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Berarti kehendak Tuhan menyembuhkan yang sakit. Ini kehendak Tuhan. Jangan sampai setelah doa, biarlah Tuhan kehendak-Mu, kalaupun dia sakit atau tidak. Kehendak Tuhan sudah sakit, sudah sembuh di atas kayu salib. Untuk apa bilur-bilurnya? Untuk apa darahnya? Tuhan sudah beri jaminan. Perjalanan Yesus 3,5 tahun, berkeliling dari desa ke kota, hanya menyembuhkan, melepaskan yang kerasukan. Dan itu kehendak Bapa. Apa yang dikerjakan Yesus? Apa yang dilihat? Yang Bapa katakan. Kan itu firman Tuhan. Aku tidak melakukan dari diriku sendiri, tetapi apa yang saya lihat. Apa yang dikatakan Bapa, itu yang saya kerjakan. Roh Kudus juga berkata begitu. Bukan Roh Kudus melakukan kehendaknya, tetapi apa kata Yesus? Apa yang sedengar, itulah yang saya katakan kepadamu. Kan itu, kita apa? Apa kehendak kita? Bukan. Apa yang Roh Kudus katakan, itulah yang saya katakan. Loh, bagaimana saya dengar Roh Kudus? Roh Kudus bekerja lewat firman. Karena kita keterbatasan, jadi kita harus diberi Alkitab, membaca, merenungkan, melakukannya. Baru Roh Kudus melepaskan kuasanya. Jadi tergantung kita. Bukan Roh Kudus tidak berkuasa. Biarlah rohmu menyalanya, tapi jiwanya gak dikasih firman. Jadi apa yang segala sesuatu terjadi pemulihan di semua persoalan kita. Tiliklah jiwamu. Apakah kamu bersuka cita? Mengucap syukur, bersuka cita. Makanya kan di ayat 6 itu, Filipi 4 ayat 6. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau dibilang sekali lagi berarti penting. Sekali lagi katakan bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, kamu menjadi saksi. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Baru dikatakan selanjutnya ayat 6. Tadi Bu Oma Emil ayat 6. Filipi 4 ayat 6 apa? Kita harus perkatakan firman. Supaya yang lain mendengarkan beriman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus perkatakan firman. Makanya kalau saya khotbah firman yang keluar. Supaya yang mendengar itu beriman. Itu pekerjaan. Kalau saya memberitakan firman, Roh Kudus bekerja. Iman yang mendengarkan bangkit. Udah dapat? Janganlah iya. Jadi ucapan syukur itu salah satu di doa. Ya kan? Ya, nanti saya bagikan di 3. Oke, lanjut. Jadi sudah jelas ya bagaimana rahasia supaya imun jiwa kuat. Lanjut. Ini dia. Hidup dalam kasih. Yohanes 13 ayat 34 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kenapa? Perintah baru karena ada perintah lama.
Kan begitu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah lama. Tapi Tuhan katakan setelah Yesus, aku berikan perintah baru. I give you a command. New command katanya bahasa Inggris ya. Ini yang harus kamu kerjakan. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihimu. Kalau Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Ya kalau lagi mood ya. Kalau lagi diberkati enak ya. Wah. Tapi kalau lagi mood, ngomong teman, apa kamu? Enggak tahu dia soalnya masalahnya berat. Tiba-tiba datang lagi masalah. Bagaimana mengasihi dengan kekuatan? Matius 22 itu ya. Matius 22 ayat 37. Tapi Tuhan katakan, aku memberi perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia, dikatakan. Kamu harus saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih Yesus adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape. Kalau kita kasih fileo. Kalau lagi mood ya baik-baiklah. Tapi kalau lagi masalah saya, gimana saya mau mengasihi? Boro-boro saya aja, masa saya kasih kamu makan? Wah, ingat janda Sarfat ya. Hanya sedikit tepung, minyak sedikit. Tapi dia memberkati. Sehingga semenjak itu 3 tahun lebih tetap itu jadi berlimpah-limpah. Kenapa itu janda Sarfat ada? Untuk apa bagi kita sekarang? Untuk peringatan. Jangan berkata, aku saja nggak, uang saya belum habis bulan sudah boro-boro mau menolong dia. Nah ini, tapi Tuhan katakan, sama seperti aku mengasihi kamu. Artinya sumbernya dia, jangan khawatir, aku sumber berkat. Makanya kepada anak muda dikatakan, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Sekarang apa yang aku lakukan supaya saya sempurna masuk ke dalam surga? Hanya ada satu loh. Juallah semua hartamu, bagi-bagikan ke orang miskin. Ini saya konteksnya masih di perjanjian lama tadi ya. Anak muda itu kan posisi Yesus belum disalib. Ya, setelah disalib bangkit, baru gereja bangkit. Gereja ada ya. Tapi posisi anak muda ini seorang guru pada zamannya mengajari Taurat. Tuhan katakan, karena dia tahu sebenarnya kenapa Tuhan berkata, dia tahu hati. Ya, hatinya. Karena dia kaya, tapi dia juga guru. Jual semua hartamu. Dia nggak tahu yang bicara itu sumber berkat. Langsung dia pusing. Seperak pun nggak dikasih. Berarti dia sudah melanggar hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hartanya menjadi Tuhan atas dia. Bukan Yesus yang datang menjadi Tuhan. Dia nggak tahu yang nyuruh berkat. Kalau kita baca pasal berikutnya apa yang terjadi? Itu luar biasa. Ketika Yesus memberi peringatan, dia tidak dilakukan. Dia akan beralih kepada orang. Sama-sama pada zaman itu. Yaitu Matius, Zakeus. Sama-sama pungut cukai. Kalau baca di situ Lukas 18 ke 19, perbandingan firman. Ketika Yesus datang, Zakeus pendek, dia adalah pemungut cukai yang dianggap oleh orang Yahudi pengkhianat. Tapi karena dia ingin tahu siapa Yesus, dia harus naik pohon. Ketika Yesus berkata, hari ini aku tinggal di rumahmu mau makan. Langsung lari dia. Tidak terpikir, dia berkata, setengah dari hartaku aku berikan kepada orang miskin, saya jual. Apabila aku merugikan, saya kembalikan 4 kali. Kira-kira gimana ya? Minus kali hartanya kalau dilakukan ya. Karena dia pemungut cukai kan. Minus. Tapi kata-katanya itu berkat. Kalau kata-kata pemuda tadi mengeluh. Tapi di Zakeus ini sama-sama orang Yahudi menjalani hukum Taurat. Tapi dikatakan 4 kali saya kembalikan. Tuhan berkata apa? Hari ini di rumah ini terjadi keselamatan. Kira-kira gimana besok jadi miskin? Tapi kira-kira ada istrinya di situ protes enggak ya kira-kira?
Kalau ada suaminya berkata, kira-kira ibu-ibu gimana ya kira-kira mendengar suami berkata begitu? Setengah dari hartaku, apapun saya kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira gimana ya ibu-ibu? Hah? Besok mau makan apa? Kemarin kita masih beli daging, ini tiba-tiba kerupuk. Itu pun kalau ada. Setengah. Baru kamu kembalikan, kamu itu tipu semua. Kembalikan 4 kali. Habis. Kita jadi gelandangan. Kan begitu ya? Karena main perasaan. Makanya perasaan kemana? Ke firman atau kemana? Tapi apa yang terjadi? Saya yakin dia diberkati luar biasa, Zakheus ini. Dia buktikan yang dulu dia kaya karena pemungut cukai condong kepada Roma, tapi sekarang dia akan mengikut Tuhan. Dia diberkati berkelimpahan karena dia menjadi saluran berkat. Jadi itulah bagaimana Yesus, kalau kita baca semua kisahnya, kita melihat pelan-pelan, kok bisa ya? Baru dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kalau kita mengasihi, berarti mari kita supaya imun kita kuat. Kita memandang orang, apalagi kalau membenci kita, kuncinya gampang, berkati dia, doakan terus. Maka berkat itu duluan datang kepadamu. Nah, makanya dikatakan seperti menaruh bara di atas kepala. Ya, saya tidak setuju kalau ada terjadi di luar sana berita gereja di ini langsung dilawan dengan fisik, enggak. Jangan dilawan, lawan dengan kasih. Iya kan? Tuhan berkati dia. Suatu saat dia yang membakar, dia yang membuat sesuatu gaduh, dia akan bertobat. Kan begitu. Maka mereka lihat, kok enggak membalas ya? Apa rahasianya? Sementara kepercayaan saya suruh balas kalau kamu berbeda. Itu kafir, tapi ini kok lain ya? Mengasihi. Mana ada manusia orang disalahkan, dirugikan, uangnya dilarikan, masih berkata Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Jangan biar miskin, jangan, berkati berlimpah-limpah. Kalau dia berkati dia kembalikan uangnya, kan begitu. Saya tahu karena kamu berdoa buat saya sehingga saya diberkati berlimpah-limpah. Sekarang aku kembalikan 4 kali. Ingat Zakheus 4 kali. Berarti kalau ada merugikan kita doakan. Bila penting 2 puasa buat dia, yakin tergenapi firman yang Zakheus 4 kali lipat. Dia akan kembalikan. Supaya kita ini kasih tanpa syarat. Artinya, maka katakan kalau kita dirugikan atau apapun digosipin, berkati dia. Itulah imun membuat tubuh kita sehat. Bersukacita, mengucap syukur untuk orang yang apalagi masih di depan mata kita. Tuhan berkati ini orang. Hatinya pasti lembut. Orang ini penginjil. Karena ngoceh-ngoceh mulutnya. Jadi dia penginjil Tuhan. Ekstrovert ini. Gosipin saya habis-habisan. Berarti ini salah. Tuhan buat mulut dia menginjili orang. Saya doakan berkati dia. Dia tidak tanpa sadar dia menginjili jadinya kan. Tapi kalau kita bilang, biar mulutnya peot. Kita ini kuasa, peot memang bahaya. Karena kita diberi otoritas kuasa. Ada Roh Kudus yang dalam kita. Setiap yang keluar, hati-hati kita punya kuasa. Kata-kata kita punya daya cipta. Kalau kamu katakan, jadi sembuh. Sembuh. Tapi kalau kita, aduh sakit terusin. Sakit. Lebih banyak kata-kata sakitnya daripada sembuh. Saya kemarin di Lansir saya katakan, ada 5.000 tindakan yang diperhadapkan kepada kita setiap hari. 5.000. Bayangkan. Setiap langkah kita apapun mulai dari pikiran 5.000. Kita melangkah itu udah 1 kan. Kita mau ke Indomaret atau kemana belanja, itu sudah berapa itu? 5.000 tindakan harus kita lakukan. Bayangkan tindakan apa? Apakah banyakkan mengeluh apa bersyukur kepada Tuhan? Kalau hujan datang, aduh hujan lagi. Basah kuda tadi bagus rambut ini. Aduh. Bersyukur. Saya bilang kemarin Om Emil ya, kalau hujan batu gimana?
Kan hujan air, hujan berkat, nggak apa-apalah. Sekalipun tadi baru di rambutnya dilurus-lurusin gitu kan. Bersyukur. Kalau hujan batu gimana? Air itu untuk kesegaran semua orang. Udara jadi sejuk. Kalau panas, marah-marah lagi. Tindakan 5.000 loh. Loh, kalau nggak panas dikasih Tuhan, virus, bakteri makin bertumbuh. Kita menghirup udara langsung, plak, jatuh. Bersyukur Tuhan, panas dari sorga memanasi bumi ini yang penuh bakteri, virus, udara, semua dimatikan. Ya kita kan cuma cukup bawa payung, kalau panas pakai topi. Kalau hujan ya bawa payung lah. Masa kita egois? Petani nanti kering-kering nggak menghasilkan padi, nggak bisa kita makan. Jagung nggak tumbuh gara-gara nggak hujan, gara-gara kita egois. Waduh, mari kita mengasihi banyak orang. Mengasihi mereka, siapapun itu yang menggosipin, masalah, bikin kerugian, berkati berlimpah-limpah. Maka dikatakan seperti aku mengasihi kamu. Apakah kita dikasih karena kita baik? Roma 5 ayat 8. Pada waktu kita dalam dosa, dia datang. Memberi hidup cuma-cuma. Cuma-cuma tanpa syarat. Gak perlu kita supaya selamat melakukan sesuatu aku supaya benar. Enggak, kita dibenarkan karena kita tidak benar. Makanya Roma 5 ayat 1 kan. Sebab itu karena kamu dibenarkan oleh iman. Dibenarkan. Itulah kasih tanpa syarat. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia. Bahkan kita diberi manna dari sorga. Hanya kuncinya, pintunya pakai apa? Ku bersyukur Bapa. Kan begitu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Wah, itu imun produksi langsung dari tubuh ini keluar semua. Jiwa kita mengalami imun dari sorga. Tubuh hanya sembuh. Tubuh gak akan melakukan apa-apa. Dia mengikuti jiwa kok. Next. Hidup dalam firman Tuhan. Tadi udah saya sampaikan ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut. Ada Roh Kudus yang akan membimbing kita ke air yang tenang, ke jalan yang lurus. Roh Kudus, makanya kita pertama bersyukur Roh Kudus ada di dalam kita. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita. Seperti tadi Tuhan katakan di perjanjian lama ya, konteksnya ya. Perjanjian lama kan bukan iman, tapi apa yang kamu lakukan, seperti itulah kamu. Perjanjian lama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu, itu perjanjian lama. Yes, karena memang hukum Taurat berjalan di sana. Bukan iman. Makanya di Galatia dikatakan, sampai iman itu datang, stop perjanjian hukum Taurat. Kasih karunia berjalan. Makanya Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera, Injil kerajaan Allah. Artinya itu yang berlaku yang untuk kita orang percaya. Firman itu dikatakan Yohanes 6 ayat 63 itu roh dan hidup. Makanya dikatakan Efesus 6 ayat 12 firman itu adalah pedang roh. Ya. Kita harus menyadari itu firman adalah makanan. 1 Petrus 2 ayat 9 atau berapa itu? Kita ini kamu diciptakan lahir baru bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman. Jadi kita dilahirkan dari firman. Kalau ikan habitatnya air ya, angkat ikan itu ke darat, mati ya, tinggal digoreng. Kalau kita, habitat kita, firman, tidak baca firman sehari atau tidak merenungkan tentang kasih Tuhan baik, kira-kira bagaimana? Kita sebenarnya sudah mulai drop, imunnya turun, mulai. Karena kita sebenarnya habitatnya di firman. Karena kita dilahirkan dari firman. Berarti kita harus makan firman.
Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang Dia sudah sediakan. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kebaikan-kebaikan Tuhan sebelum kita lahir baru, Dia sudah sediakan. Makanan kah? Makanya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Bahkan Efesus 1 ayat 4, ayat 5, ayat 4. Di dalam Kristus kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Wah, kalau logika nggak masuk akal, mana? Oh, kita ini bicara spiritual, rohani loh. Karena lebih tinggi statusnya daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Sangat lebih tinggi. Firman Tuhan. Ya kan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, kalau kita renungkan, firman itu adalah Yesus sendiri yang berbicara. Makanya ketika kepada Joshua, apa yang kamu injak, aku berikan kepada kamu. Itu perjanjian lama kan? Masa Joshua? Karena semua kejadian secara artinya dia injak. Kalau dia tidak injak, ya enggak kasih Tuhan. Kalau dia tidak pergi ke tanah Kanaan, ya sudah enggak dapat. Dia harus lewati semua dan diberikan kepada Joshua. Kepada kita apa? Apa tanahnya? Apa yang kamu injak? Apa tanahnya? Di dalam ini semua berkat. Semua inilah tanah kita. Setiap lembar demi lembar, setiap kamu baca ayat demi ayat, demikianlah hidupmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal, maka kamu akan diluruskan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ini luar biasa. Kalau kita baca Amsal 3 itu, ya, janganlah engkau melupakan ajaranku, perintah Yesus, firman. Jangan lupakan. Tetapi kita harus merenungkannya. Karena panjang umur dan lanjut usia akan diberikan kepadamu. Ya, hafal itu, saya hafal. Semua Amsal 3 saya hafal. Mulai dari Amsal pertama, saya coba hafal semua. Saya coba perkatakan. Yang sering saya katakan itu Amsal 4 ayat 20. Bahkan ayat 17 dikatakan, hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin panas sampai tenggang matahari jam 12. Itulah anak Tuhan, semakin bersinar ketika kita tinggal dalam firman. Maka dikatakan, janganlah engkau melupakan, hai anakku. Berarti anak-anak Tuhan ya, bukan ke orang. Hai anakku, jangan engkau melupakan perintahku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kita harus arahkan telinga, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Jadi kalau kita tidak mendengar firman tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, apa yang Dia sudah perbuat dengan sempurna untuk kita. Ketika Dia mengasihi orang, oh iya Tuhan, aku akan mengasihi. Tuhan sudah mengasihi kita. Kan begitu tadi, kasih itu, kasih Kristus. Kita renungkan firman. Apa yang kita dengar itu membawa imun kita semakin baik. Hai anakku, jangan lupa. Ya kan? Sendengkan telinga kita. Jangan menjauh dari matamu. Artinya bicara apa? Mata kita jangan banyak ke scroll yang lain. Ini mata kita ke sini. Kalaupun megang handphone elektronik, ini ada ayat Alkitab. Tidak saya katakan jangan megang handphone. Buka, saya paling buka. Tapi semua isinya firman. Karena dengan teknologi ini mempercepat kita dimanapun berada. Kita antri sepanjang apa, tidak akan ngomel-ngomel. Selalu buka handphone, firman Tuhan. Ayat ada kan? Buka Yakobus 1 ayat 17. Ya kan? Segala yang baik adalah dari Tuhan, datang dari atas, dari Bapa, segala terang, gitu-gitu kan. Baik hati kita, melihat antri sampai jauh pun kita tenang aja. Karena firman membuat jiwa kita sehingga kita tidak ubun-ubun, tetap tenang. Kemarin saya bagikan hati yang tenang membuat
tubuh sehat. Amsal 14 ayat 30 itu ya. Jadi mari kita di sini. Firman itu, jadi kita ini diciptakan di dalam Kristus, itu firman. Jadi beda. Kita dilahirkan orang tua kita secara fisik dari rahim ibu kita. Tetapi kita di dalam Kristus, kita diciptakan di dalam Kristus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus. Untuk apa? Apa yang baik dari Tuhan kita alami. Untuk mengerjakan hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati bangkit di atas kayu salib sempurna. Dan itu benefitnya buat saya. Pekerjaan yang Tuhan kerja, makanya dikatakan kita adalah umat lebih dari pemenang. Kita melangkah dari kemenangan. Makanya kita kalau berdoa, terima kasih Tuhan. Pintu-pintu berkat terbuka. Segala sumber daya ketersediaan sekarang mengalir atas hidup saya dalam nama Yesus. Kita perkatakan, jangan kita pukul, kita ngomel-ngomel. Besok mau makan apa? Habis uang ini itu. Kamu minta lagi sekarang ongkosmu. Gimana sih? Jadilah seperti itu. Pukul dengan tongkat Musa. Di Kejadian, di Keluaran ya, mulai keluar. Dia pukul semua. Mau ke Sungai Nil pun dibuat supaya air menjadi darah. Itu penghakiman semua. Setelah sampai tanah Kanaan, suruh bicara malahan dipukul. Artinya perkatakan, ucapan kita itu ada kuasa. Kan sebelum dia pukul kan, mau sampai, dia ngomel-ngomel dulu kan, dasar katanya durhaka. Wah, dioceh-ocehin semua bangsa Israel. Gara-gara kamu dipukul. Pek. Makanya kita jangan mukul pakai firman ya. Pakai firman berkat. Banyak orang memukul dengan firman. Itu tongkat Tuhan loh, bukan tongkat Musa. Ambil tongkat dari hadapanku. Dari hadapan Tuhan kan di peti perjanjian itu. Tabut perjanjian. Itu tongkatnya. Ambil Musa tongkat dari hadapanku. Berarti kamu masuk. Ambil tongkatmu, singkirkan dulu. Sekarang sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan kita mana sekarang? Ayo, kita harus paham. Perjanjian lama tanah Kanaan jelas secara fisik. Sampai sekarang pun kita bisa dengar itu. Bagaimana mereka berjuang untuk tanah mereka. Itu urusan dia dengan Tuhan. Khusus untuk mereka. Israel secara jasmani. Ada berkat khusus mereka. Ada pekerjaan Tuhan bagaimana. Tapi bagi kita apa tanah Kanaannya? Ya. Tanah Kanaan kita adalah kita di dalam Kristus Yesus. Dia sudah selesaikan berjuang di atas kayu salib, memberi hidup. Kita dibayar dengan lunas. Kita tinggal di dalam Kristus dan duduk bersama, ditempatkan. Efesus 2 ayat 6. Kita dibangkitkan bersama dengan Yesus dan Dia memberikan tempat bagi kita di dalam Kristus Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah tanah Kanaan kita lebih dahsyat. Kita bersyukur kita ada di dalam Kristus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Ada di dalam kita Roh Kudus sehingga apa yang kita perkatakan tadi punya kuasa karena ada Roh Kudus. Kalau kita katakan kepada diri kita, aku diberkati. Jadi, karena sudah ada, kita sudah sampai ke tanah Kanaan. Makanya caranya kita harus kepada Joshua dikatakan apa yang kamu injak, aku berikan. Sekarang apa yang kita renungkan baik-baik, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Ya sudah, lakukan. Saya baca 1 Yohanes ya. Itu tentang firman ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjadi penghibur, menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa bedanya? Di perjanjian lama juga berkata demikian. Jika kamu baik-baik mendengarkan dan melakukan segala maka aku memberkati kamu. Diulang lagi. Siapa yang sanggup perjanjian lama itu melakukan? Nggak bisa karena harus dilakukan dengan kekuatan. Kan gitu.
Jadi perjanjian lama semua Taurat dilakukan dengan kekuatan, bukan dengan iman. Tidak. Tapi ini kita baca. Makanya, loh, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 direnungkan itu. Kamu akan menuruti segala perintahku. Segala juga kata-katanya. Apa bedanya dengan Ulangan 28? Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suaraku dan melakukannya dengan setia, segala. Apa bedanya dengan ini? Dia melakukan dengan kekuatannya, tetapi jawabannya ayat 16. Mungkin Oma Emil lagi lebih mantap lagi membacakan. Ayo Oma Emil, ketemu. Yohanes 14 ayat 16, ini jawabannya. Iya. Kita bisa melakukan perintah Tuhan karena ada Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa. Ya. Luar biasa. Jadi apapun, bahkan Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan pekerjaan yang pernah aku kerjakan, bahkan lebih besar. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan turun kepadamu. Kan begitu. Dia harus pergi, duduk sebelah kanan Allah Bapa dan mengirim rohnya. Roh yang menciptakan langit dan bumi, roh yang membela laut, roh yang menuntun Yusuf, roh yang membangkitkan Lazarus. Sekarang ada di dalam kita. Aku akan minta, berarti bukan kekuatan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan. Kekuatan roh, makanya Roh Kudus ada di dalam hati kita, di jiwa kita. Di jiwa, bicara jiwa tadi, ada roh. Dialah yang menolong kita, menghibur kita. Makanya selalu katakan, tolong saya Roh Kudus. Aku punya masalah ini. Roh Kudus sudah tahu, tapi dia mau berkomunikasi. Tapi Roh Kudus akan tuntun kita baca firman. Kalau kita sakit, baca semua ayat-ayat tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Sudah baca semua itu jawabannya. Kan begitu. Dan kehendak Tuhan untuk setiap yang sakit sembuh. Tapi kalau kita pakai mata jasmani kita, nggak mungkin. Tulangnya udah begitu. Tuhan ingatkan, Yeskiel saja dikatakan berbicaralah kepada tulang-tulang itu. Hidup. Maka tulang-tulang itu hidup. Berbicaralah kepada tulang-tulang kita yang sakit. Kalau kamu lihat kurus, tulang-tulang. Sekarang saya katakan, semua otot-otot menutupi tulang-tulang dan semua produksi daripada minyak-minyak tulang terjadi. Sorga setuju. Maka bangkitlah. Berjalan. Kan udah lumpuh dia. Kita pakai mata jasmani. Kita harus pakai kacamata iman. Makanya saya bilang tadi supranatural itu harus kita naturalkan. Jangan kaget, mana mungkin. Udah jadi lagi peringatan bangsa Israel mengeluh. Tapi kita katakan, ya bagimu mustahil, tapi bagi Tuhan mungkin. Firman-Nya berkata, apa yang saya baca lembar demi lembar diberikan kepada saya seperti kepada Yosua. Pada zaman itu sampai sekarang tanah secara fisik tetap mereka berjuang. Tapi kita berjuang untuk baru baca satu ayat udah ngantuk. Bagian kita apa? Berusahalah senantiasa. Bagaimana caranya kita bisa baca firman. Kalau kita lancar baca ini pasti iblis berkata handsome. Sudah dia tahu rahasianya. Yang terakhir kita lihat bagaimana. Ini dia. Doa bukan hanya permintaan dan permohonan. Doa adalah tempat kita terhubung dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Kalau kita katakan aku mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Utamakanlah berdoa. Tuhan terima kasih Engkau melindungi, memelihara hidupku.
Engkau begitu sayang sama saya, engkau membenarkan saya sekalipun saya modelnya begini, engkau pilih saya menjadi anakmu, menjadi warisan. Warisan itu dikasih bukan karena perjuangan. Apa yang dia punya, Bapak kita punya, ya kita warisannya. Sekalipun kita nakal atau apa, tetap warisan kita itu. Sekarang saya ini menjadi anak Allah, makanya dikatakan roh anaknya dikirim kepada kita supaya kita berseru kepada ya Aba ya Bapa. Berarti kita warisan. Bukan karena kita benar, tapi karena kita anak Allah. Makanya oleh karena itu saya lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada di dalam kita sesuai dengan Roma 8 ayat 11. Jika roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang ada di dalam kita akan menghidupkan tubuh saya yang fana. Wah, itu Roma 8 ayat 11 bisa dibaca. Pegang firman itu. Tetaplah berdoa. Tuhan terima kasih Roh Kudus ada di dalam saya. Maka Roh Kudus akan bekerja. Jelas. Di Filipi 2 juga dikatakan. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun kemampuan. Pengurapan kuasa. Karena Allah yang mengerjakan di dalam. Berarti bagian kita apa? Sadar dulu kita. Allah itu tidak jauh. Hanya sejauh doa. Jangan berdoa seakan-akan Tuhan itu di mana, di ujung mana. Ada di dalam hati kita. Makanya dikatakan Tuhan melihat hati. Kadang kita nggak bisa berdoa, baru bangun sudah nangis. Itu doa paling dahsyat itu. Daripada teriak-teriak tapi nggak ngerti kemana alamatnya. Baru bangun berat. Dan karena apa? Utang belum dibayar. Berat sekali. Masalah semua berat. Cuman kita katakan, Tuhan engkau baik. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu doa paling dahsyat. Karena kita berdoa dengan firman. Mari kita berdoa dengan firman. Katakan janji-janji Tuhan. Katakan firman. Seperti engkau berfirman kepada Yosua, apa yang kamu injak tanah, engkau akan menerimanya dan engkau akan menempatinya. Kita harus berkata, Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah. Bukan belum, nanti, bukan. Makanya supranatural itu sudah ada. Karena dikatakan kebaikan dari sorga untuk kita lakukan. Makanya Markus 11 ayat 14. Kamu telah. Jangan setelah amin. Mana mungkin, mana duitnya. Ya udah, batal lagi doanya. Kan Tuhan katakan kepada pohon itu, kepada gunung itu beranjak dan tercampak. Udah mati beranjak tercampak lagi ke paling dalam. Laut paling dalam di dunia ada di Mindanao, Philippines. Disitulah tercampak masalah kita. Persoalan apapun. Karena Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita. Karena kita adalah umat lebih dari pemenang. Kuncinya doa adalah kekuatan. Senjata. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada senjata daripada doa. Jangan kita bilang bom atau enggak. Senjata yang paling kuat itu doa. Ya. Kita harus percaya. Ada kuasa otoritas kita berkatakan. Menyingkir sakit penyakit masalahku. Itu doa itu. Menyingkir pakai otoritas. Dengan ucapan syukur. Jadi mari, supaya kita kuat di dalam Tuhan, mengalami kita, saya katakan 5.000 diperhadapkan, dan itu harus kita putuskan, kadang kita gak sadar. Mari kita, firman ini kita masukkan ke hati kita, supaya alam bawah sadar kita otomatis firman yang keluar kepada roh-roh jahat. Kadang kita gak ngerti, 5.000 keputusan harus kita ambil, tapi kita punya firman dalam doa. Ada 3 kuncinya. Mari kita renungkan kasih Allah tanpa syarat. Ini yang menghambat doa kita ketika kita, makanya Tuhan katakan di ayat 25 kalau kita baca ya, apabila kamu berdiri berdoa, kalau ada sesuatu, ampuni dia. Doakan, berkati dia. Baca selanjutnya nanti ayat 25 ya. Kalau kamu berdoa, ingat enggak? Berkati. Mungkin digosipin kamu, berkati dia. Pakai Tuhan, mulutnya menjadi pemberita Injil. Wah, seperti Zakheus. Mari kita tetap sadar bahwa kita
habitat kita adalah firman. Kalau ikan dari air, kalau anjing menggonggong, kucing mengeong, kita akan bersuara firman. Boleh kita mengeong, tapi bukan kucing. Boleh ngonggong kita seperti anjing, tapi bukan itu natur kita. Firman. Mari Bapak Ibu kita tetap terhubung dengan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dengan berdoa di atas segala-galanya. Itulah alat senjata yang paling ampuh. Makanya dikatakan doa itu seperti kalau di militer itu angkatan udara. Terbang membom tempat, barulah arteri muncul dari darat. Setelah dibom tempat-tempat yang kunci-kuncinya. Itulah doa. Ketika kita berdoa, kita membom segala. Efesus 6 ayat 12 kita baca itu nanti. Itulah bom. Alat senjata untuk kita pakai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kuat bukan karena gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena sesuatu apa yang kami lakukan, mungkin talenta atau apapun kepintaran kami, bukan. Di hadapan-Mu Tuhan, dan miskin sampai kaya pun sama di hadapan-Mu. Ketika fit menjadi konsumsi kami, Tuhan berikan kepada kami makan 3 kali secara pagi, siang, dan malam. Ini mengingatkan kami supaya kami makan firman juga 3 kali pagi, siang, malam. Supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin selama ini kami melihat apa yang dari luar, mencoba kami mengubah yang luar dengan cara kekuatan kami. Mungkin kami punya masalah, kami mencoba dengan cara kekuatan kami. Tetapi sebetulnya, sebenarnya yang benar-benar itu adalah kunci kemenangan yang di luar adalah dimulai daripada jiwa kami. Pikiran kami terhubung dengan Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Firman yang ada di depan kami itu Alkitab kami. Mungkin kami punya Alkitab elektronik, bergairah kami boleh ada di sana Tuhan. Kami punya Alkitab secara tertulis. Inilah janjimu seperti engkau berjanji kepada Yosua. Setiap pasal, setiap ayat yang kamu renungkan dan lakukan, engkau akan hidup seperti itu. Ampuni kami Tuhan kalau kami menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih kuncinya, itu kebenaran yang memerdekakan kami. Sesuai dengan Roma 8 ayat 31-32. Kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang membebaskan kami. Kebenaran itulah yang memberi kemenangan bagi kami. Kebenaran itulah yang membuat kami diberkati berlimpah-limpah. Dan kami menerima kelimpahan itu. Ketika kebenaran ini kami renungkan, yaitu firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami terus bergairah. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami harus beri waktu. Bahkan kalau bisa kami menghafal ayat-ayat firman-Mu. Untuk kami dimanapun kami berada merenungkan. Sehingga sungguh hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Karena tantangan yang kami lihat di dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin gelap, dan tantangan semakin membawa kepada kebinasaan. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang tetap setia walaupun kami tidak setia. Karena memang kasih-Mu tanpa syarat. Kami beriman dan kami akan terus, sekalipun kami lemah, kami jatuh, tapi tangan Tuhan tetap menopang kami. Tetapi kami, hati kami terus menuju kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sehingga kami kuat apapun tantangan yang kami hadapi. Seperti Petrus berjalan di atas air. Ketika dia lihat Yesus, maka dia pun bisa berjalan di atas air. Ketika fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas masalah dan mengalami kemenangan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus? Petrus tidak memberi alasan. Memang benar, malam-malaman dia tidak mendapatkan ikan 1 ekor pun. Tapi ketika mendengarkan Tuhan berkata, tebarkan jalamu lebih dalam sebelah kananmu. Maka karena Petrus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka terjadilah hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Demikianlah kami mungkin berkata, tidak ada jalan. Umurku sudah lansia, tidak mungkin lagi saya diberkati, tidak mungkin lagi saya memberitakan Injil. Atau umur kami mungkin kami pengangguran, tidak mungkin berkat. Berkat itu bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Ulangan 8 ayat 8 dikatakan, karena Allah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Kami bersyukur karena kami sudah ada di tanah Kanaan, tanah rohani. Kami ada di dalam Kristus Yesus, dan Roh-Mu ada di dalam kami. Engkau duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan secara supranatural kami pun Engkau tempatkan. Artinya lebih tinggi dari semua persoalan, lebih tinggi dari pemerintah, kekuasaan, kerajaan apapun, bahkan nama yang dapat disebut lebih tinggi. Artinya kami di atas masalah. Dan bahkan Tuhan berkata, segala sesuatu telah Aku letakkan di bawah kakimu. Dan kami adalah umat lebih dari pemenang, karena Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang berperang di depan kami, Tuhan menutup barisan di belakang kami. Malaikat Tuhan perintahkan untuk menuntun kami terus. Terima kasih firman-Mu yang memerdekakan kami, karena kami memang dilahirkan daripada benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.